Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang selalu dirahmati Allah. Gimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat berpuasa? Ya, insya Allah masih tetap berpuasa semangat, penuh semangat, dan selalu menjalani amaliyah di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, masih bersama kami dalam program Ramadan luar biasa untuk anak Indonesia hebat. Masih bersama Ustadz Hafiz Baihaqi yang nanti sore ini akan berbagi cerita, berbagi inspirasi kepada seluruh pemirsa di rumah. Gimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap bersemangat. Sehat ya, Tad? Sehat selalu, insya Allah. Alhamdulillah, ya Ustadz. Nah, Ustadz bersemangat nih akan berbagi inspirasi sore hari ini kepada pemirsa di rumah sembari menunggu waktu berbuka puasa. Silakan Ustadz, gimana nih Tad? Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'il mursalin, Sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Pak Irul, sebelum kita isi tausiah Ya. ini, ada pertanyaan menarik dulu Pak Irul. Apa itu tadi? Tadi ada satu pertanyaan atau dua ya. Boleh, Tad. Boleh. Ceritanya begini Iya. ya, kalau misalkan di suatu pertunjukan ada acara pertunjukan dari kelompok drama yang paling hebat, Iya. di situ ada satu tempat dan ada tempat yang lain, tempat berbeda. Kalau tempat itu yang hadir 100 orang, yang kemudian acaranya sungguh luar biasa, bisa membuat orang itu teraduk-aduk atau bahasanya terhipnotis. Ya, terhipnotis. Ya kan? Terbawa suasana gitu. Dari suasana. Ketika kemudian para pelakunya itu membuat gembira, apa yang terjadi coba? Kalau gembira? Kalau gembira orang pengunjungnya akan tertawa Tad. Iya, akan betul. ikut gembira. Kalau para pelakunya itu mau sedih, menangis, bagaimana itu? Ikut sedih juga bisa Ya. tuh. Iya. Kemudian yang kedua, pertanyaan berikutnya, di kelompok lain, di tempat lain itu 100 robot yang dibuat dengan artificial intelligence-nya paling tinggi. Iya. Ya kan? Paling canggih. Nah, paling canggih. Dengan drama yang sama, dengan kelompok drama yang hebat juga. Nah, bagaimana ketika para pemain drama itu dia gembira itu? Apa yang terjadi pada robot itu? Diam aja nih Tad. Kalau menangis sedih para pelakunya? Ya tetap diam aja karena kan robot itu penontonnya Tad. Pintar juga Pak Irul ya. Pertanyaan berikutnya terakhir nih Pak Irul. boleh. Kenapa di kelompok pertama itu dia bisa menangis, kemudian dia bisa tertawa, ya kan ceria. Sementara di kelompok yang kedua, padahal paling intelijennya paling tinggi loh, kalah manusia itu dengan teknologi robot sekarang ini. Iya, betul. Dia diam saja. Kenapa Pak Irul? Ya kalau robot ini kan nggak punya hati Tad, sedangkan manusia itu kan punya hati, jadi bisa terbawa suasana gembira. Luar biasa. suasana Ya, Pak Irul ternyata pintar juga ya. Sudah nih Tad. Iya. Karena materi ini kan ditunggu sama Iya, pemirsa nih, nanti betul, tebak-tebakannya betul, bisa betul, iya. disambung lagi di episode Oke, berikutnya. kita lanjut yang pada lebih tebakan menarik. berikutnya, ya, Iya, insya yang Allah. lebih menarik. Terima kasih Ustadz nih Iya. sudah memacu saya untuk berpikir sore hari ini. Terima kasih Tad. Iya. Bagaimana nih Tad sore hari ini yang akan Ustadz bagikan kepada pemirsa di rumah nih, tentu saja sudah sangat menantikan nih kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Ustadz untuk menginspirasi para pemirsa di rumah. Ya, para pemirsa SLB Pelambuan Channel Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita masih melanjutkan Pak Irul tema hati yang luar biasa, tapi hubungannya hati dengan i'rab dalam bahasa Arab. Oh, hati atau i'rab dalam bahasa Arab. Hati dan hubungannya dengan i'rab dalam bahasa Arab. Ya, apa yang dimaksud dengan hati dan i'rab itu? Ya, jadi begini. Yang pertama kalau kita belajar bahasa Arab, Pak Irul ya, nanti kalau pian belajar, nanti ada ketemu ilmu i'rab. Meng-i'rab ya. Tanda i'rab dalam bahasa Arab, kalau yang mudah belajar di pondok pesantren akan kenal dia. Ada 4 tanda i'rab. Di antaranya i'rab yang pertama i'rab ropa. Ya kan? Yang kedua i'rab fathah. Yang ketiga i'rab khopat atau kasroh, dan yang ketiga tadi ya, i'rab khopat atau kasroh, dan yang keempat adalah i'rab sukun ya, atau nun sukun atau mati. Itu 4 di dalam bahasa Arab tentang i'rab. Jadi i'rab rofa, fathah, kasroh atau khopat, dan i'rab mati atau sukun. Nah, boleh nih Tad dijelaskan dulu nih apa yang dimaksud. Ini kan ada berapa i'rab tadi itu ada 4. Nah, bisa nggak dijelaskan terlebih dahulu mengenai i'rab rofa tadi? Ya, i'rab rofa itu seperti dalam suatu firman Allah dalam Al-Quran, misalkan di surat Al-Fatihah, setelah lafaz bismillah itu ada kalimat alhamdu. Nah, alhamdu
itu i'rabnya rofa karena ada domah di situ. Kemudian zalikal kitabu. Kitabu itu rofa. Ya kan? Nah, kemudian kalau i'rab fathah, yang fathah itu berarti kan di atas, dibunyikan a. Contohnya misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wallazi arsala rasulahu. Nah, kata rasula itu i'rabnya adalah fathah, ya kan? Nah, itu contoh yang apa namanya tadi, yang fathah. Kemudian i'rab daripada khopat atau kasroh. Kasroh contohnya dengan huruf-huruf jar atau huruf-huruf yang mengkasrohkan lillahi, ya, atau alallahi atau bismillahi. Yang kasroh itu semua adalah i'rab daripada i'rab daripada khopat atau kasroh. Yang terakhir i'rab sukun atau mati, ya. Misalkan dalam kalimat a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum lam tunzirhum. Lam tunzir, nah itu tunzir itu rohnya mati. Itu namanya i'rab sukun atau i'rab mati itu. Sukun itu tandanya mati. Iya. Ya. Nah, menariknya begini Pak Irul. Jadi di dalam penjelasan Imam Al-Ghazali dalam satu kitabnya, beliau mengatakan bahwa hati manusia itu bisa dibagi dalam 4 kategori. Yang pertama, hati yang rofa. Rofa, ya. Kalau rofa itu artinya kan hati yang kemudian, kalau bahasa Arabnya kan naik atau bisa dengan lapan domah. Tapi rofa itu artinya naik. Hati yang naik atau hati yang tinggi. Apa itu hati yang naik atau hati yang rofa itu? Kalau dalam pemahaman atau penyampaian Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya itu, hati yang rofa itu adalah hati yang senantiasa menerima daripada Allah. Apa maksudnya? Menerima daripada perintah-perintah Allah. Siap menjalankan daripada apa yang diperintahkan Allah SWT dan tidak mengkufuri perintah Allah. Apa yang tidak mengkufuri? Tidak maksiat kepada Allah SWT. Itu adalah hati yang rofa. Ya. Jadi siap dia kemudian senantiasa mentaati perintah Allah dan kemudian senantiasa berharap rindu bertemu Allah SWT. Dalam Al-Quran dikatakan itu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ya, sungguh telah ada pada Nabi uswatun hasanah. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha, bagi mereka orang-orang yang sangat-sangat berharap bertemu dengan Allah nanti yaumul akhir tentunya, ya. Kalau kita di dunia mustahil bisa bertemu, ya kan? Betul. Tapi nanti di akhirat, ya, itu akan Allah temui. Siapa mereka? Oh, di antaranya kita-kita ini yang berpuasa, ya kan? Karena kenikmatan puasa di antaranya, ya, inda liqa'i rabbih, dia akan bertemu dengan Allah SWT. Nah, itu hati yang rofa itu begitu. Hati yang siap untuk menerima perintah Allah. Yang kedua adalah hati yang fatah, ya kan? Itu setelah rofa tadi, fatah, ya kan? Apa itu hati yang fatah? Hati yang saya dalam kemenangan. Siapa? Apa? Bagaimana karakteristik ciri hati yang fatah itu? Yaitu hati-hati yang yakin akan janji Allah, ya, dan yakin akan pertolongannya Allah. Ya. Innallaha, ya, sungguhnya Allah ma'as-sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'al musinin, sungguhnya orang-orang Allah SWT bersama orang yang musin. Siapa itu musin? Musin itu orang-orang yang senantiasa berbuat dalam kebaikan. Jadi kita harus punya keyakinan sepanjang kita berada dalam ketaatan, sepanjang kita dalam kemudian melaksanakan perintah Allah, Allah itu senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, memberikan berbagai hal yang kita perlukan. Jadi kita tidak perlu takut, Tidak perlu khawatir. tidak perlu khawatir. Jadi idealnya kita enjoy aja dalam kehidupan dunia ini. Sepanjang kita berbuat baik, Pak Herul. Iya. Baik, terima kasih Ustadz. Ini sudah menyampaikan inspirasi pada para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang berbahagia. Nah, yang disampaikan Ustadz tadi mengenai hati yang rofa dan hati yang fatah. Semoga hati kita semua masuk ke dalam kategori yang rofa dan yang fatah. Amin ya rabbal alamin. Ya.
Karena hati yang fatah dan yang rofa itu bisa menerima perintah Allah dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi harapan kita semua pemirsa. Tentu saja para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel juga berharap demikian, yang sama seperti ini ya Tat. Iya, bagus. Baik Ustadz, terima kasih atas penyampaian hari ini. Nanti kita sambut lagi nih Tat mengenai hati yang luar biasa pada episode berikutnya. Baiklah para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel, sesi kali ini kita cukupkan dulu. Nanti kita sambung lagi pada episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.